Iya. Kemudian di dalam hadis yang terakhir di babul masajid ini kata penulis rahimahullah taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis ya hatta yusalli rak'ataini muttafaqun alaihi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk. Jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Sini beliau membawakan hadis tentang tahiyatul masjid. Ya. Bagaimana seorang itu disyariatkan kalau dia masuk masjid, dia jangan duduk di masjid sebelum dia salat 2 rakaat. Dia jangan duduk di masjid sebelum dia salat 2 rakaat. Iya. Nah, ini maksud umum dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan kedudukan masjid dalam Islam dan dari hukum yang berkaitan dengan masjid. Siapa yang masuk ke dalam masjid maka tidak boleh dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Sampai dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini disebut dengan nama salat apa? Disebut dengan nama salat tahiyatul masjid. Ya, tahiyah itu penghormatan. Al-masjid penghormatan untuk masjid. Memang tidak ada hadis khusus yang mengatakan ini disebut dengan nama salat tahiyatul masjid. Ini istilah di kalangan ahli fikih yang mereka bahasakan dari makna hadis. Karena tidak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini adalah untuk mengagungkan masjid. Karena itu dikatakan sebagai tahiyatul masjid. Jelas ya? Ya, dan adanya penamaan-penamaan di dalam sebagian buku fikih terhadap bentuk-bentuk ibadah itu tidak dipermasalahkan untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, ya ada salat tarawih dan seterusnya. Ini penamaan-penamaan disebutkan oleh ahli fikih ya untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya, suatu jenis salat dari jenis salat yang lainnya. Ya. Ini biasa di dalam komitmen ilmu dan saya sudah terangkan pada awal pertemuan pentingnya seorang mendetailkan perbedaan-perbedaan ya pada tiap-tiap ilmu itu. Nah, dan hadis di sini kalau kita lihat pada zahirnya, fala yajlis, jangan dia duduk, larangan untuk duduk. Menunjukkan wajibnya salat 2 rakaat ini. Wajibnya seorang itu salat apa? 2 rakaat. Iya. Ini zahir kalau kita lihat kepada zahir riwayat. Menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid. Walaupun jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kebanyakan jumhur, pendapat kebanyakan ulama. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Yang paling kuatnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang diwajibkan atas seorang muslim, Nabi menyebutkan kewajiban-kewajiban sampai Nabi menyebutkan 5 salawatin fil yawmi wal laila. 5 salat dalam sehari dan semalam. Si penanya bertanya, Ya Rasulullah, hal alayya gairuha? Wahai Rasulullah, apakah saya ada kewajiban lain selain daripada itu? Kata Nabi, la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban lain kecuali kalau salat sunnah. Jelas ya? Maka dari dalil ini jumhur berkata bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, sebab yang diwajibkan cuma 5 salat. Namun berdalilkan dengan hadis ini tidak begitu kuat. Sebab kata tatawwu di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan
Dan kadang dia bersifat wajib, kadang bersifat sunnah. Tidak harus dia bermakna sunnah. Karena itu menerjemah salat tatawwu diterjemah dengan salat sunnah, ini penerjemahan yang keliru. Penerjemahan yang keliru dari sisi bahasa. Jelasnya? Ya. Dalil yang kedua bagi orang yang mengatakan tidak wajib adalah hadis tentang salat Jumat, di mana Nabi SAW berkata kepada orang yang datang ke hari Jumat itu dan dia bersandar di atas punggung manusia ya, untuk lewat maju ke depan, maka Nabi berkata, ijlis faqad adaita, duduklah kamu sudah mengganggu orang. Jadi perintah duduk, tidak diperintah salat. Ya, menunjukkan bahwa tidak wajib. Tapi ini pendalilan dengan hadis juga tidak begitu kuat. Ya, sebab mungkin saja dia salat sebelumnya, sebelum dia melangkah ke depan, dia salat dahulu. Ya, jelas ya? Yang jelas bahwa zahir riwayat tentang tidak boleh duduk memang mengandung makna wajib. Ya, dan 3 ulama kita di masa ini berpendapat wajibnya salat tahiyatul masjid. Yang pertama Syekh Ibnu Utsaimin. Ini pendapat dahulu beliau di syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Yang kedua Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, juga beliau berpendapat wajibnya. Yang ketiga di antara yang paling masyhurnya di masa ini juga adalah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau juga berpendapat wajibnya tahiyatul masjid. Iya. Pendapat jumhur yang mengatakan sunnah sebenarnya ada sisi pendalilan sebagaimana yang saya terangkan tadi. Tapi siapa yang ingin berhati-hati di dalam hal ini, ya, jangan dia tinggalkan salat tahiyatul masjid. Sebab pendapat yang mengatakan wajib, pendapat yang sangat kuat sekali. Iya, wallahu taala alam. Baik. Salat tahiyatul masjid ini dikatakan di sini, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid. Ini kalau dia masuk ke masjid. Dari luar dia masuk ke masjid. Adapun kalau dia di dalam masjid, maka tidak tahiyatul masjid, sebab dia di masjid. Jelas ya, dia sudah salat tahiyatul masjid. Ya, setelah itu dia duduk, maka tidak ada kewajiban lain untuk apa? Tahiyatul masjid. Sebab dia sudah ada di masjid. Tapi kalau dia keluar masuk lagi ke masjid, maka ini dikatakan apa? Dia wajib melaksanakan perintah ini. Ya, ingat bahasanya idza dakhala ahadukum masjid. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid. Ya, kalau dia belum keluar di masjid, kakinya misalnya masih keluar satu, itu belum keluar masjid namanya. Tapi kalau dia keluar ke di luar masjid, kemudian masuk lagi, nah ini dia ada kewajiban untuk apa? Tahiyatul masjid. Ada kewajiban untuk tahiyatul masjid. Nah, dikatakan fala yajlis, jangan dia duduk. Hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Jadi yang dimaksudkan dia salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat ini tidak disebutkan kaifiatnya, sifatnya. Karena itu dia bisa masuk ke salat yang lainnya. Kalau misalnya seorang masuk ke masjid dan sedang ditegakkan salat berjamaah, salat wajib, dia ikut salat wajib, maka salat wajib ini sudah menggugurkan salat tahiyatul masjid. Karena dia sudah salat 2 rakaat. Ya, bahkan selain salat subuh sudah lebih dari 2 rakaat. Jelas ya? Karena itu tidak perlu dia apa? Salat tahiyatul masjid. Demikian pula kalau dia masuk masjid, ya, dia masuk masjid, dia belum salat sunnah sebelum subuh misalnya. Ya. Dia salat 2 rakaat, dia niatkan salat sunnah sebelum subuh, ya, maka itu juga bisa dihitung sebagai tahiyatul masjidnya. Dihitung sebagai tahiyat masjidnya, sebab maknanya sama 2 rakaat. Penting salat dia lakukan 2 rakaat, maka ini sudah cukup baginya. Iya. Kalau seorang sedang melakukan salat tahiyatul masjid, tiba-tiba qamat, maka dia putus salatnya. Ya. Kemudian dia ikut salat. Karena telah berlalu bersama kita hadis dalam riwayat Muslim
idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila sudah qamat, maka tidak ada lagi salat kecuali salat apa? Salat wajib. Ya, ini kondisi yang kadang dan sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang salat. Ada orang yang masuk salat, dia salat tahiyatul masjid. Tiba-tiba sudah qamat. Apakah dia putus salatnya atau dia ikut bersama imam? Jawabannya dirinci. Ya. Kalau dia salat baru 1 rakaat, qamat misalnya, maka di sini dia putus salatnya, sebab dia hanya dapat 1 rakaat saja. Tapi kalau dia sudah salat 2 rakaat, sudah masuk ke rakaat yang kedua, qamat, ya, maka di sini kalau dia ingin lanjutkan tidak ada masalah, dilanjutkan sedikit segera. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man adraka rakaatan min as-shalah faqad adrakaha." Siapa yang mendapatkan sebuah rakaat dari salat, dia telah mendapatkan salat itu. Jelas ya? Ya, kalau misalnya dia sudah rakaat kedua sisa salam misalnya atau sisa tasyahud, dia selesaikan tasyahudnya, salam, tidak ada masalah. Iya. Dan ini sekarang disunnahkan, sebab kadang ada yang baru naik ke rakaat kedua sudah qamat. Kalau dia selesaikan lagi, kadang menghambat imam untuk meluruskan shaf dan seterusnya. Ya, maka harusnya dia menjaga dan melihat kondisi. Iya, wallahu ta'ala alam. Dan salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang dilakukan kapan seorang itu masuk masjid. Tidak terikat dengan waktu. Dan sudah kita bahas di pembahasan waktu-waktu salat bahwa ada waktu-waktu terlarang, 5 waktu terlarang. Namun dari 5 waktu terlarang ini diperkecualikan salat sunnah yang mempunyai sebab. Seperti tahiyatul masjid. Ya. Maka salat seperti tahiyatul masjid ini boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja. Sebab Nabi tidak mengikatnya dengan waktu. Kapan seorang masuk masjid, dia ingin melaksanakan salat, apa dia masuk masjid, maka disyariatkan dia salat sunnah 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir pembahasan dari bab al-masajid.